Halo semuanya, kalau kita bicara soal saham-saham di IHSG yang bagus buat investasi jangka panjang, pasti pilihannya nggak bakalan jauh-jauh dari saham-saham perbankan gede kayak BBCA, BBRI, atau BMRI. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas ada 4 saham non-bank yang menurut gue cukup menarik buat investasi jangka panjang. Nah, sebelum gue sebutin saham-sahamnya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Saham yang pertama itu saham Astra atau ASII. Astra ini perusahaan konglomerasi yang punya lini bisnis yang banyak banget dan bergerak di berbagai macam sektor, mulai dari otomotif, jasa keuangan, tambang, infrastruktur, properti, sampai teknologi. Jadi portofolio bisnisnya Astra ini terdiversifikasi banget. Selama 5 tahun terakhir, revenue sama labanya tumbuh dengan growth rate yang lumayan moderat ya, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga. Dan sempat turun di tahun 2020 karena efek dari pandemi COVID. Dari segi profitability, marginnya Astra ini sebenarnya lumayan rendah ya, tapi dari segi return on equity atau ROE ini sebenarnya lumayan bagus. Meskipun sempat turun ke bawah 10% di tahun 2020 sama 2021, tapi bisa naik lagi ke 15% di tahun 2022. Jadi dari segi profitability, kalau menurut gua Astra ini termasuk lumayan bagus. Terus Astra ini juga masih konsisten cetak free cash flow yang jumlahnya gede dan masih dalam tren yang naik. Free cash flow yang gede ditambah jumlah kas setara kas yang banyak ngebuat Astra ini masih punya tambahan uang cash yang banyak buat terus investasi, buat ngembangin bisnisnya, dan terus compounding dalam jangka panjang. Dan itu emang karakteristiknya Astra yang emang aktif banget investasiin uang yang dia punya. Baik itu bentuknya belanja modal atau capital expenditure, ataupun investasi tanam modal ke perusahaan lain. Kayak Halodoc, terus Astra ini juga ada investasi tanam modal di Gojek, sama dia juga pegang sahamnya PT Media Kaloka Hermina atau kode sahamnya itu HIL. Tapi perlu kita tahu kalau Astra ini perusahaan yang sifatnya cyclical. Soalnya bisnisnya Astra ini revenue sama labanya itu gede atau enggak itu tergantung dari kondisi ekonomi. Kayak sektor otomotif itu tergantung dari daya beli masyarakat. Terus sektor jasa keuangan itu tergantung dari suku bunga. Sama sektor komoditas itu tergantung dari harga komoditasnya. Jadi karena Astra ini perusahaan yang sifatnya cyclical, agak susah ya buat prediksi berapa tingkat growth-nya Astra ke depannya. Tapi meskipun bisnisnya cyclical, kalau menurut gue ya, selama ekonomi Indonesia masih tumbuh, ini masih ada potensi growth buat Astra ke depannya. Nah, saham Astra atau ASII ini menurut gue cukup bagus dibeli di harga maksimal itu 5.500 buat tujuan investasi jangka panjang. Yang kedua, saham Sido. Sido ini bisnisnya ngejual produk consumer goods yang bahannya itu dari jamu, kayak tolak angin sama kuku Bima Energy. Beberapa tahun terakhir, Sido ini bisa dengan konsisten numbuhin revenue sama profitnya dengan growth rate yang tinggi. Free cash flow yang dihasilin sama Sido ini juga terus masih dalam tren naik. Kemampuan profitabilitas juga bagus dengan margin yang gede dan return on equity yang tinggi. Terus Sido ini juga punya lebih banyak uang cash daripada semua utangnya, yang artinya Sido ini punya lebih dari cukup uang cash yang bisa dipakai buat ngembangin bisnis. Dengan model bisnis yang lumayan defensif, kemampuan cetak profit yang bagus banget, ditambah dengan manajemen yang masih berniat buat ekspansi bisnis, terutama ekspor ke luar negeri, ini ngebuat Sido jadi salah satu opsi yang bagus buat investasi jangka panjang, paling nggak 5-10 tahun ke depan. Nah, saham Sido ini kalau menurut gue cukup bagus kalau dibeli di range harga 600 sampai maksimal itu 750 kalau tujuannya buat investasi jangka panjang. Tapi kalau bisa di bawah harga 600 itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, saham Telkom. Sektor internet dan telekomunikasi ini jadi sektor yang dibutuhin banget sama masyarakat luas, terutama di era digital, di mana mereka bergantung banget sama yang namanya internet. Dan Telkom sebagai market leader di telekomunikasi ini masih bakalan diuntungin buat kedepannya. Revenue sama labanya Telkom tumbuhnya ini emang pelan-pelan ya selama beberapa tahun terakhir. Tapi ini kemampuan profitability-nya Telkom masih bagus dengan net profit margin yang gede dan return on invested capital yang cukup tinggi. Ditambah lagi Telkom ini masih juga konsisten cetak free cash flow yang positif dan rutin bagi dividen. Ini ngebuat Telkom masih jadi perusahaan yang kuat dan bisa dijadiin pertimbangan untuk investasi jangka panjang untuk 5-10 tahun ke depan atau bahkan bisa juga untuk hold selamanya. Nah, saham Telkom ini kalau menurut gue cukup bagus dibeli di harga maksimal itu 4.000 kalau tujuannya buat invest jangka panjang. Jadi di sekitaran harga 3.700 sampai 3.800-an ini masih cukup oke buat invest long term.
Yang keempat, saham United Tractors atau UNTR. Nah, UNTR ini anak usahanya Astra yang ngejual alat berat tambang, mesin konstruksi, dan mereka sendiri juga punya bisnis tambang sama energi. Beberapa tahun terakhir, revenue sama labanya tumbuh dengan growth rate yang cukup tinggi, dan cuma turun itu di tahun 2020 pas pandemi COVID. Secara profitability, ini marginnya cukup oke, terus return on equity-nya juga cukup bagus. Rasio utangnya yang bisa dijaga supaya tetap rendah, dan free cash flow-nya juga masih positif dan terus tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Ini ngebuat UNTR ini punya potensi yang gede buat terus ngembangin bisnisnya. Bicara soal ngembangin bisnis, manajemen UNTR juga masih terus aktif ngembangin bisnisnya dengan cara mereka ngeluarin belanja modal buat perbaharui alat-alat berat yang mereka punya. Terus belanja modal ini juga dipakai buat ngebangun smelter nikel. Jadi emang UNTR ini juga udah mulai masuk ke bisnis tambang nikel dengan akuisisi tambang nikel milik PT Stargate Pacific Resources sama smelter nikelnya milik PT Stargate Mineral Asia. Kondisi finansialnya yang bagus ditambah valuasi price to earning-nya yang murah banget cuma 5 kali. Terus UNTR ini juga masih rutin bagi dividen. Plus juga manajemennya yang masih aktif buat ekspansi bisnis, ini ngebuat UNTR bisa jadi salah satu opsi buat investasi jangka panjang. Cuma kelemahannya ya, UNTR ini bisnis yang cyclical. Jadi agak susah ya buat prediksi gimana potensi pertumbuhannya si UNTR ini buat ke depannya. Nah, kalau kalian mau beli saham UNTR buat tujuan investasi jangka panjang, kalau menurut gua di bawah harga 30.000, ini masih lumayan menarik buat kalian untuk pertimbangin beli sahamnya. Oke, itu dia ya 4 saham non-bank yang menurut gue bagus buat investasi jangka panjang part yang pertama. Nanti di part berikutnya gue bakalan bahas 4 saham lagi yang bukan dari sektor bank yang menurut gue juga bagus buat investasi jangka panjang. Jadi stay tune terus di channel Todopedia. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli tapi cuma opini gue aja. Keputusan ada di tangan kalian masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas kerugian apapun. Oke, gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.